Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 27 April 2024, berjudul Korban Persembahan. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Korban Persembahan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat manusia, dan setelah itu menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu, kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, oleh sebab Yesus adalah gambaran sesungguhnya dari korban persembahan, maka sekalipun sia-sia atas ketidakpercayaan dan penolakan mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, Yohanes tetap berkata sambil menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia ini. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dulu, memanggil mereka untuk bertobat. Dengan sia-sia dia di sungai Yordan menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia ini. Allah berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya tentang penderitaan juru selamat itu, tetapi mereka tidak mau mendengar. Kedua, oleh sebab Yesus adalah gambaran sesungguhnya dari korban persembahan, maka hanya melalui Kristus saja yang adalah anak domba Allah sejati yang dapat menghapus dosa dari setiap orang yang percaya kepadanya. Ada pengampunan bagi orang yang menyesal, karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Janji Allah adalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan kuberikan hati yang baru kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yesaya 1 ayat 18, Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Ketiga, oleh sebab Yesus adalah gambaran sesungguhnya dari korban persembahan, maka perjanjian baru yang dibuat oleh Yesus sebagai anak domba Allah telah menghapus sistem upacara di bait suci, dan ia juga telah menaruh hukumnya di dalam hati setiap orang percaya. Janji perjanjian baru itu ialah, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Sementara sistem lambang nubuatan yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya, prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan tahta yang kekal. Tidak satu perintah pun yang telah dibatalkan, tidak satu iota atau satu titik pun yang diubah. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan itu. Keempat, oleh sebab Yesus adalah gambaran sesungguhnya dari korban persembahan, maka ada rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa, dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.